Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat selalu, amin. Kali ini kita coba menggali sebuah harapan dan idaman masyarakat dari 7 kampung, yaitu Kampung Sumberagung, Tembudan, Batu Putih, Kayu Indah, Campur Sari, dan Bumi Jaya. Yang mana selama ini masyarakatnya sangat menginginkan untuk mendirikan sebuah yayasan pesantren di wilayah Kampung Sumberagung. Karena salah satu dalam master plan akan dijadikan sebagai pusat pendidikan pesantren untuk wilayah pesisir pantai. Ide atau gagasan ini awalnya dari Edi Santoso, juga merupakan kepala kampung Sumberagung. Beliau memang memiliki beberapa kapasitas. Selain kepala kampung, beliau juga sebagai ustadz dan ketua Yayasan Pesantren Merah Putih Al-Ansori. Beliau dipilih karena dianggap memiliki paradigma dan kapabilitas dalam membangun sebuah yayasan pesantren, baik dalam konsep membangun infrastruktur maupun pendidikan agama, karena beliau dianggap sebagai role model atau panutan, bukan hanya memberi contoh, tapi menjadi contoh. Ini ungkapan salah satu masyarakat dari Sumberagung. Di era saat ini, pesantren merupakan sistem pendidikan yang ideal dalam merawat karakter kebangsaan. Karena di pesantren, santri akan dilatih agar mempunyai etika moral, ritual, upacara keagamaan, kesenian, dan kebudayaan bangsa. Pesantren menjadi salah satu lembaga pendidikan agama Islam yang akan mencetak generasi Indonesia menjadi ulama besar, cendekiawa muslim, dan juga generasi yang mempunyai karakter kebangsaan dan berakhlakul karimah. Konsep membangun pesantren yang sudah didesain oleh para elit dari 7 kampung itu merupakan bentuk aspirasi dari masyarakat 7 kampung. Semoga harapan ini menjadi kenyataan. Dan perlu kita ketahui bersama, Kepala Kampung Sumberagung sudah menyiapkan lahan 30 hektar yang saat ini proses pembersihan seperti kita lihat di video ini. Dan harapan masyarakat 7 kampung dalam membangun pesantren ini, semoga para elit kita baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat menjadi perhatian khusus untuk menjadi donatur setia dalam membantu pembangunan pesantren Merah Putih Al-Ansori. Untuk lebih jelas, mari kita dengar penjelasan dan harapan Bapak Edi Santoso selaku Kepala Kampung Sumberagung. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Kan menurut berita, informasi dari 7 kampung itu bahwa di Sumberagung mau melaksanakan pembangunan pesantren. Nah, apa yang menjadi motivasi masyarakat dari 7 kampung untuk membangun sebuah yayasan pesantren di Kampung Sumberagung? Oke, mungkin terima kasih ya, Pak, karena kemarin pertama kami memang mempunyai gagasan atau ide bagaimana di Kabupaten Bero, khususnya di pesisir ini ada suatu wadah yang memang menangani atau backgroundnya adalah masalah keagamaan. Pada bulan 6 kemarin saya memang mengadakan suatu pertemuan, kami mengundang dari 7 kampung, dari Batu Putih, Tembudan, Kayu Indah, Campur Sari, Tunggal Bumi, dan Bumi Jaya. Inti pembahasan tersebut adalah bagaimana di pesisir ini ada suatu namanya pondok pesantren. Nah, tahap awal kemarin sudah kami rapatkan dari 7 kampung itu bertempat di ruang kami waktu itu, yaitu menyepakati bahwa kita mendirikan yayasan itu. Jadi di dalam yayasan itu nanti ada namanya pondok pesantren. Jadi niat kita untuk mendirikan pondok pesantren itu adalah untuk bagaimana nanti kita bisa membina anak-anak mulai dari tingkat TK sampai tingkat
Universitas Sangat. Terus selama ini bagaimana dengan masyarakat 7 kampung? Kalau masalah tanggapan itu cukup bagus dan seluruh masyarakat itu sangat mengharapkan dengan adanya berdirinya pondok pesantren. Karena kalau tidak kita memikirkan kira-kira siapa lagi, dan kalau tidak sekarang kapan lagi, artinya kita harus sudah mulai berbenah, kita harus memikirkan bagaimana ke depan anak-anak muda itu bisa menjadi anak yang berbudi luhur, berakhlak yang baik. Dengan adanya ini, saya yakin nanti ada perubahan-perubahan di masa-masa mendatang. Terus proses pembangunan sebuah yayasan itu tidak mudah loh, ya, tidak mudah. Tapi yang dengan niat yang baik, saya yakin dari 7 kampung itu bisa terkoordinir dengan baik. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya itu dengan luas 30 hektar ya, tanah yang disiapkan untuk membangun pesantren itu, kira-kira adakah sudah donatur yang akan membantu proses pembangunan pesantren itu? Oke, jadi memang pertama memang lahan sudah kami siapkan ya, bahwa suratnya sudah mungkin nanti tinggal kita ajukan ke bagian BPN ya untuk sertifikasi, dan itu tanah yang saya siapkan adalah totalnya 30 hektar ya untuk lokasi pesantren tersebut. Masalah donatur memang saat ini belum ada, tapi teman-teman kami himbau bahwa kita harus yakin bahwa segala sesuatu kebaikan kita yakin pasti berhasil. Bilangnya Pak Ustadz itu manjada wajada, ya. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Nah tentunya kami mudah-mudahan dengan adanya ide-ide ini nanti juga ada dukungan ya, dukungan dari masyarakat sudah jelas, mungkin dari Pemda juga atau instansi terkait bisa mendukung dengan adanya program tersebut. Jadi sebelum proses pembangunan itu kan tentunya kita mendahulukan proses namanya membuat badan hukum ya, badan hukum atau legalitasnya. Jadi selama ini sejauh mana sudah proses pembuatan badan hukumnya ini? Selama ini badan hukumnya sudah dikerjakan, tinggal kita majukan ke notaris ya. Mungkin dalam minggu-minggu depan ini insya Allah kita akan ke notaris karena ADART-nya juga sudah dibuat, ADART yayasan. Untuk masalah surat sudah. Yang setelah itu nanti mungkin baru saya publikasikan masalah program ke depannya. Ya. Terus itu badan hukum ya lagi dari dalam proses. Terus nama pesantren itu sendiri apa? Nama yayasannya? Memang nama yayasan ini ya mungkin agak cukup aneh juga mungkin kalau dipandang orang ya. Tapi karena itu juga suatu kesepakatan dan suatu petunjuk yang harus kita berikan nama yayasan tersebut, bahwa pada waktu itu diberi nama yayasan itu Yayasan Merah Putih Al-Ansori. Merah Putih Al-Ansori ya. Itu nama yayasan? Iya. Wah, luar biasa ini Pak Lurah. Ini Pak Lurah Gus Edi ini selain kepala kampung juga sebagai ustadz ya di kampung. Kalau ustadz sih bukan, cuman kami kepingin juga untuk mulai dulu saya kepingin supaya bagaimana tingkat moral anak-anak muda ke depan bisa bagus, apalagi di zaman sekarang. Banyak godaan-godaan ya, banyak media yang mungkin banyak berpengaruh. Bagaimana kita untuk memberantas namanya juga narkoba, supaya anak-anak muda itu tidak berbuat yang tidak baik ya menurut agama maupun negara. Oleh karena itu kami membuat wadah itu, mudah-mudahan ke depan juga bisa berhasil, bisa terrealisasi. Dan kami punya keyakinan itu berhasil. Artinya menanamkan akhlak dari usia dini ya? Ya, ini sangat bisa. Selain daripada kepala kampung ya, kami karena ditunjuk dari teman-teman sebagai ketua, ya, nah tentunya kami juga tetap terus berjuang demi untuk masyarakat di masa-masa yang ada. Oh, jadi ketua yayasan ini Gus Edi sendiri ya? Ya, pada waktu pemilihan kami sudah langsung ditunjuk aklamasi bahwa saya ditunjuk sebagai ketua yayasan. Oh, jadi kapasitasnya banyak ini, kepala kampung, ustadz, terus ketua yayasan ya? Ya, kalau ustadz bukan sih, artinya saya biasa saja. Artinya saya itu orang apa ya? Ya, orang seperti inilah. Saya tidak bisa bicara apa-apa ya. Tapi kami juga komitmen, saya serius dalam menangani segala sesuatu yang memang itu selama kami ditunjuk. Iya, dari Sumber Agung kami mengucapkan banyak terima kasih yang sudah nonton video ini dan mohon doanya semoga harapan masyarakat 7 kampung bisa menjadi kenyataan.
Untuk itu kami pamit, jangan lupa subscribe, like, and comment. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.